Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Anak-anakku, santriwan santriwati Sekolah Alam Islamic Center Ponorogo yang Ustaz cintai karena Allah Ta'ala. Bagaimana kabar kalian? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada anak-anakku sekalian. Hari ini semestinya kita bertemu untuk belajar bersama. Tapi qadarullah, kita belum ditakdirkan oleh Allah untuk belajar bersama di sekolah kita tercinta. Karena belum berakhirnya pandemi atau musibah yang melanda negara kita ini. Anak-anakku, marilah kita selalu memohon kepada Allah agar segera mengangkat musibah ini. Sehingga kita bisa kembali belajar bersama-sama. Anak-anakku yang Ustaz cintai karena Allah. Melalui video singkat ini, Ustadz ingin menyampaikan beberapa pesan untuk kalian. Yang pertama, tingkatkanlah ibadah meskipun kalian harus beribadah di rumah. Ingatkah anak-anakku pesan Luqman kepada anaknya? Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya pada waktu ia memberi pelajaran, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kedzaliman yang besar. Dan di ayat yang lain, Allah Ta'ala juga berfirman, ya bunayya, aqimis salah, wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar, wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Anak-anakku, bagaimana dengan sholat kalian? Ustadz yakin kalian tidak akan meninggalkan ibadah yang satu ini. Karena ibadah ini merupakan kewajiban yang harus dijalani oleh kaum muslimin dengan ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas yaitu dilakukan hanya untuk Allah. Mutaba'ah yaitu mengikuti tuntunan Allah dan juga Rasulullah SAW. Dengan ibadah ini akan mendekatkan diri kita kepada Rabb semesta alam. Sehingga dengan ini Allah akan memberikan kemudahan dari segala urusan kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talaq ayat yang kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Coba perhatikan anak-anakku. Dengan ibadah ini, ketakwaan kita akan bertambah, akan meningkat. Maka Allah akan memberikan kemudahan ketika kita belajar, memberikan kemudahan ketika kita menghafal Al-Quran, memberikan kemudahan ketika kita akan memurajaah Al-Quran. Kemudian pesan Ustadz yang kedua adalah amalkanlah adab dalam keseharian. Setelah kita mempelajari adab, maka sedikit demi sedikit harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Betapa adab akan sangat menentukan kebahagiaan dan kesuksesan seseorang. Anak-anakku, ingatkah kalian tentang hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 5974. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang selamatnya seseorang dari mara bahaya karena ketaatan pada orang tuanya, karena baiknya adab kepada orang tua. Akhirnya Allah Ta'ala berikan kemudahan setelah sebelumnya terkurung di dalam goa yang tertutup dengan batu besar. Begitu pula sebaliknya, ada seorang ahli ibadah, perhatikan, seorang ahli ibadah karena kurang baik terhadap ibunya, maka mendapatkan musibah dan juga cobaan. Anak-anakku, yang perlu kita perhatikan juga adalah mengutamakan hal-hal yang bersifat wajib ketimbang sunnah. Misalnya, dalam adab makan adalah pentingnya mengucapkan bismillah agar tidak ada syaitan yang ikut memakan makanan kita. Dan tentu tidak ada yang mau dengan sengaja membiarkan hal itu terjadi. Maka kita harus perhatikan betul. Juga adab makan menggunakan tangan kanan. Itu bukanlah anjuran melainkan perintah wajib karena adanya larangan makan dengan tangan kiri seperti syaitan yang makan dan minum dengan tangan kirinya. Kemudian pesan Ustadz yang ketiga, manfaatkan waktu untuk menghafal Al-Quran, untuk memurajaah Al-Quran, dan juga belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya. Anak-anakku, waktu sangatlah berharga hingga diibaratkan seperti pedang yang jika tidak memanfaatkan dengan baik, maka akan melibas kita atau bahkan akan mencelakakan kita. Hafalan Al-Quran jika tidak rajin dimurajaah, maka hanya akan tinggal kenangan. Bahkan hilangnya hafalan yang tidak dimurajaah dengan baik merupakan musibah bagi seorang penghafal Al-Quran. Ustadz ulangi sekali lagi. Hafalan Al-Quran yang tidak dimurajaah dengan baik, ini merupakan musibah bagi seorang penghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu mudah atas izin Allah. Namun menjaga hafalan itu yang butuh ketekunan, membutuhkan kesungguhan. Nah, kita harus senang melakukannya, mengingat keutamaan-keutamaannya. Satu huruf, satu kebaikan, yang dengan satu huruf atau satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bacaan Al-Quran yang kita lafadzkan akan menjadi tabungan bagi kita, akan diwujudkan oleh Allah di dunia ini berupa keselamatan, berupa keselamatan kita dari keburukan. Disehatkan tubuh kita, dimudahkan kita beribadah dan berbuat baik. Maka lakukanlah itu dengan senang hati hanya untuk Allah Ta'ala. Murajaah Al-Quran dengan perasaan bahagia, merasakan ketenangan bersama ayat-ayat Al-Quran, juga memanfaatkan waktu dengan belajar. Belajar apa saja, hal-hal yang bermanfaat, terutama ilmu agama, kemudian ilmu-ilmu yang lainnya. Senang belajar di rumah dengan siapapun. Belajar itu tidak harus dengan ustadz ataupun ustadzah. Bersama orang tua, bersama saudara, dan juga keluarga yang lain yang ada di rumah kalian masing-masing. Pesan yang keempat yang ingin Ustadz sampaikan kepada kalian, bantulah
orang tua kalian semampu kalian. Dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-36 disebutkan bahwa perintah berbakti kepada ibu dan bapak menempati posisi kedua setelah larangan berbuat syirik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Maka sudah menjadi kewajiban kita sebagai anak untuk memuliakan dan meringankan pekerjaan orang tua kita. Jangan menunggu disuruh atau dipanggil, tapi tawarkan kepada orang tua apa yang bisa kalian bantu. Misalnya, rumah belum disapu, maka segera kita sapu. Jika ada piring kotor, maka segera kita cuci, meskipun piring itu bukan bekas makan kita. Bahkan, jika kita belum bisa melakukannya, kita dengan senang hati mempelajarinya. Belum bisa mencuci piring, maka pelajari. Ya. Belum bisa mengepel lantai, maka pelajari itu. Tentu dengan hati-hati dan meminta arahan atau bimbingan orang tua. Jangan sampai karena kita begitu ingin membantu, kemudian kita memaksa yang nantinya justru merepotkan orang tua kita. Maka yang terpenting adalah mintalah bantuan orang tua untuk memberikan arahan dan juga bimbingan kepada kalian. Baiklah anak-anakku, inilah 4 pesan Ustadz untuk kalian. Tingkatkanlah ibadah. Amalkan adab dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatkan waktu kalian untuk belajar, untuk menghafal Al-Quran, untuk memurojaah Al-Quran. Dan yang keempat adalah bantulah orang tua kalian semampu kalian. Bersediakah anak-anakku untuk melakukan pesan Ustadz ini? Silahkan anak-anakku tuliskan di kolom komentar. Kemudian untuk Bapak dan Ibu Wali Santri Sekolah Alam Islamic Center Ponorogo, kami mohon kerjasama memantau dan membimbing Ananda di rumah. Mohon Ananda diizinkan mengemban tanggung jawab sesuai kemampuannya. Belajar, praktik, atau latihan hal-hal yang sekiranya sudah mampu mereka kerjakan. Dan yang terpenting adalah mari kita beri mereka kepercayaan. Bapak Ibu Wali Santri rahimani wa rahimakumullah, kami titip anak-anak di rumah Bapak Ibu sekalian. Ini pesan yang dapat kami sampaikan untuk anak-anakku dan juga untuk orang tua wali santri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.